Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di BDR, Belajar di Rumah. Dan selamat pagi buat semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Siswa-siswi kelas 4B SD Negeri Pandeglang 1. Dan kita terus berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka belajar seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita sudah masuk ke tema 7. Di tema 7 ini kita akan mencari pokok pikiran paragraf. Bagaimana mencarinya? Simak video berikut ini. Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Sedangkan pokok pikiran terkandung dalam kalimat utama. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal dan akhir pada paragraf. 3. Menandai pikiran pokok di awal dan akhir pada paragraf. Demikian informasi bagaimana cara mencari pokok pikiran paragraf. Nah, setelah ini Bapak akan berikan kalian soal berupa sebuah cerita dan nanti kalian harus menceritakan pokok pikiran paragraf masing-masing sesuai dengan bacaan yang kalian baca. Baik, itu saja buat hari ini dan kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang adalah tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan dan tugas buat kalian kerjakan di rumah. Pertanyaannya, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Demikian belajar kita hari ini, dan Bapak tunggu jawaban kalian melalui WA jaringan pribadi.
Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.